lagi. Perkenalkan, nama saya Diki Effendi, MTM 17157 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang UAS dari mata kuliah Hukum Dagang. Yang saya sampaikan hari ini, dalam video ini saya menjelaskan tentang pengertian PT. PT adalah sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan aturan Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di Indonesia ada berbagai jenis bentuk badan usaha, namun yang paling umum adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT. Badan usaha lainnya yang diakui yakni firma, CV, hingga koperasi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal pendirian perseroan terbatas atau PT adalah ditetapkan sebesar 50 juta kecuali ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha tersebut di Indonesia. Dari modal minimal PT tersebut, sebanyak 25% dari seluruh modal awal harus ditempatkan dan diatur penuh kendali demikian dalam Undang-Undang Omnibus. Pendirian PT adalah harus dibuat di notaris untuk kemudian harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Agar berstatus sebagai badan hukum, nama PT berasal dari nama yang sudah didaftarkan di Kemenkumham. Nama PT juga wajib mencantumkan nama perseroan terbatas atau disingkat PT, dan nama tersebut tak boleh dipakai perusahaan lain. Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 2007 memiliki 4 syarat, yaitu 1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih yang disebut dalam pasal 7 ayat 1. Yang kedua, akta notaris yang berbahasa Indonesia. Yang ketiga, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan yang disebut dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Yang keempat, akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI pasal 7 ayat 4. Yang berikutnya, minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris pasal 92 ayat 3 dan pasal 108 ayat 3. Modal dasar minimal 50 juta dan modal depositor minimal 25% dari modal dasar yang disebut dalam pasal 32 dan pasal 33. Pemegang saham harus warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia kecuali PT PMA. Jadi dalam semua presentasi yang saya sampaikan saat ini tentang pendirian PT dan persyaratan pembuatan PT, jadi dalam semua kesimpulan yang saya ambil dari PT ini, pertama, kita wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam pembuatan persyaratan. Kedua, yang harus pendirian PT ini minimal lebih dari 2 orang atau lebih, dan kita memiliki modal lebih dari minimal 50 juta atau 25% dari modal dasar kita, ya apa yang disebut dari pasal 32 dan pasal 33. Dan pemegang saham yang ini yang saya ambil dari seluruh persyaratan PT ini wajib menggunakan warga Indonesia atau KTP Indonesia. Dan demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kekurangan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.